Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, semua prajurit di aula berdarah sedang berjuang keras, dan hanya segelintir orang yang bisa melakukannya dengan mudah. Misalnya, Xuan Yuan Chen Feng. Dia memiliki lebih banyak poin mimpi, dan patung yang ditingkatkan jauh lebih kuat daripada yang lain. Jika dia tersingkir di sini dengan metodenya, semua orang mungkin akan tersingkir. Xuan Yuan Chen Feng awalnya adalah sesosok legendaris. Dia memahami pasang surut sejak kecil, dan ketika dia lahir, dia membangkitkan bintang-bintang keberuntungan di langit, yang merupakan pertanda baik bagi klan Xuan Yuan. Namun, Xuan Yuan Chen Feng hanya termasuk dalam cabang kecil di klan besar Xuan Yuan. Penglihatan ini, yang awalnya merupakan pertanda baik, menyebabkan bencana mematikan baginya. Salah satu cabang utama klan menemukan cabang sampingnya dalam waktu singkat dan menukar Xuan Yuan Chen Feng dengan sang pangeran, dengan niat untuk menenggelamkan Xuan Yuan Chen Feng yang asli. Namun, Xuan Yuan Chen Feng adalah kesayangan dunia. Meski masih bayi, dia tetap memiliki keberuntungan yang tidak bisa ditandingi oleh orang biasa. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia tumbuh dengan gigih di lingkungan yang khusus, dan akhirnya membumbung ke langit dan menjadi dosi dari klan Xuan Yuan. Dan atas nama dosi, dia membalas kebencian masa lalu. Meskipun Xuan Yuan Chen Feng sekarang penuh percaya diri, dia penuh ketidakpercayaan dalam segala hal, karena pengalaman masa kecilnya yang rumit. Sejauh ini, belum ada wanita yang berada di dekatnya. Menurut aturan 4 keluarga besar Dewa Wunian, para jenius Tao ini akan menikah ketika mereka mencapai usia tertentu. Namun setiap pernikahan ditolak oleh Xuan Yuan Chen Feng. Sehingga ada rumor di antara 4 keluarga besar bahwa Xuan Yuan Chen Feng ini mungkin memiliki kebiasaan longyang dan preferensi gaya maskulin. Kali ini dia tidak jauh, dan ketika dia mendengar kata-kata Xu Yuqin, dia merasa sedikit emosional. Dia belum pernah melihat wanita seperti itu sebelumnya, disertai gelombang binatang buas yang menyapu. Jumlah prajurit di 3 kastil berdarah turun drastis dari 2.500. 2 hari 2 malam kemudian, sebagian besar prajurit kelan dan gelombang binatang akhirnya berhenti. Saat ini hanya ada 300 prajurit yang tersisa di seluruh aula berdarah. Dalam babak penyisian ini, 90% prajurit tersingkir. Aturan medan perang impian ini pada dasarnya kejam, dan tujuan utamanya adalah memilih protagonis setelah perang dunia besar dimulai. Pada tahap pertama, hanya 2.500 dari miliaran prajurit alam laut dewa yang akan dipilih. Pada tahap kedua, dari 2.500 prajurit, hanya 300 yang akan diambil. Setelah pemilihan yang terbaik ini, kelompok orang yang akhirnya selamat adalah para jenius dan murid dari setiap ras besar. Dan 300 orang ini ditakdirkan menjadi 300 bintang paling mempesona di dunia. Segera setelah itu, puncak dari 3 kastil berdarah dibuka dan digabungkan menjadi 3 jembatan lengkung besar yang dihubungkan ujung ke ujung. Di tengah 3 kastil, pilar cahaya ungu tebal perlahan muncul perlahan, memancarkan kekuatan langit dan bumi. Cukup untuk membuat semua makhluk hidup pasrah, dan hanya tersisa 100 prajurit di setiap kastil berdarah. Sekarang, setelah kastil dibuka, mereka semua melompat ke jembatan lengkung dan berjalan menuju pilar cahaya ungu di tengah. Sudah waktunya kita lewat. Losen tersenyum pada Xu Yuqin dalam pelukannya. Dia tidak pernah melirik penampakan pilar cahaya ungu dan masih bersandar di pelukan Losen. Xu Yuqin sedikit mengangguk dan mengikuti Losen ke jembatan lengkung. Di antara 50 alam besar yang terkuat yang dipilih dari triliunan prajurit berkumpul di sini. Selama pertemuan ini, selain mengamati orang-orang yang keluar satu persatu, di bawah pancaran cahaya ungu, semua orang juga saling memandang dalam diam. Beberapa dari mereka sudah saling kenal sejak lama, seperti Xuan Yuan Chen Feng, Li Qianhan, dan lainnya. Beberapa orang memiliki ciri khas seperti Jiang Zhengyi,
yang mengenakan helm berat dan memiliki wajah penuh kebenaran. Dan semua orang dapat langsung mengetahui bahwa ini adalah murid Tao dari klan surgawi. Reputasi Lo Sheng sendiri juga sangat terkenal, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar melihatnya. Tapi sebelum dia mendekati pilar cahaya ungu, seorang pria dengan pedang berhenti di depan Lo Sheng. Saya pikir dengan kekuatan Anda bahkan tidak akan bisa memasuki tahap kedua. Saya tidak menyangka bahwa Anda tidak hanya berhasil memasuki tahap kedua, tetapi Anda tidak tersingkir. Menarik. Pedang itu adalah pedang besi gelap yang tidak mencolok, bahkan agak patah. Kali ini dia berhenti di depan Lo Sheng. Dengan pedang panjang ditekan sedikit dengan ekspresi arogan. Dan dia dungu Jian Xiao yang pernah ditemui Lo Sheng di aula sebab akibat sebelumnya. Xuan Yuan Chen Feng yang tidak jauh dari sana mendengar kata-kata Dugu dan matanya sedikit berkedip. Dugu lahir dari Dewa Wunian dan telah berpartisipasi dalam kompetisi antara 4 klan. Dan Chen Feng sendiri juga penasaran bagaimana Lo Sheng bisa mendapat masalah dengan Dugu. Mendengar suara itu di sini, semua orang segera memusatkan perhatiannya. Mereka kurang lebih telah mendengar tentang Dugu Jian Xiao dan pedang ajaibnya. Tetapi mereka tidak mengetahuinya dengan jelas. Orang ini sepertinya memiliki dendam dengan orang lain, dan dia sebenarnya ingin menjadi begitu provokatif. Mendengar perkataan Dugu, Lo Sheng menjawab dengan acuh tak acuh. Itu tidak terlalu menarik. Setidaknya saya akan memberi Anda kesempatan. Memberi saya kesempatan apa? Dugu mendengus dingin. Saya memberi Anda kesempatan untuk melenyapkan saya, kata Lo Sheng sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang langsung terkejut. Meskipun Dugu hanya bisa dianggap sebagai jenius di antara para dewa Wunian, namun dengan pedang aneh di tangannya, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Dosi. Tapi siapa pemuda di depannya ini? Dengan nada yang begitu kuat, Dugu bahkan tidak dipertimbangkan. Bagus sekali, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberi saya kesempatan ini. Mata Dugu cukup marah. Dia pernah ditipu oleh Lo Sheng di aula sebab dan akibat, yang merupakan penghinaan besar baginya. Karena beberapa perselisihan di sini, beberapa dari mereka dengan cepat menemukan Lo Sheng. Tidak jauh dari situ, ada seorang wanita berpakaian ungu dengan kulit seputih salju, dan dengan sosok yang anggun dia menatap Lo Sheng. Ketika dia melihat Lo Sheng, dia berjalan di bawah kepingan salju yang menarik. Matanya dengan lembut terfokus pada Lo Sheng, dan dia berkata dengan ringan, "Kita bertemu lagi." Setelah memasuki tahap kedua dari medan perang impian, Cilu Sue mengambil kesempatan ini untuk menyatu pikiran dan tubuhnya satu sama lain. Pada saat ini, Cilu Sue adalah wujud lengkap aslinya, dengan sedikit perubahan temperamen. Siapa dia? Pada saat ini, Shoyokin melihat Cilu Sue tampak luar biasa, tetapi dia memeluk lengan kanan Lo Sheng lagi. Sedikit mengernyit dan menatap Cilu Sue. Melihat kemesraan antara Shoyokin dan Lo Sheng, Cilu Sue menunjukkan ekspresi terkejut di matanya, karena mereka seharusnya dianggap sebagai kenalan sama seperti Cilu Sue. Tapi dia tidak tahu dia jenius dari klan mana. Sebelum Lo Sheng dapat berbicara, suara lain datang dari samping. Saudara Lo Sheng. Dan orang yang datang membawa pedang dengan wajah heroik dan mata tajam, dan dia adalah Hua Tianming yang telah masuki alam laut dewa. Saudara Tianming. Senyuman yang telah lama hilang muncul di wajah Lo Sheng karena bisa bertemu Shoyokin dan Hua Tianming di sini. Sungguh mengejutkan Lo Sheng. Dan sangat senang bisa bertemu teman lama. Tapi itu juga karena semua orang mendengar Hua Tianming memanggil saudara Lo Sheng, sehingga mereka tiba-tiba menyadarinya. Ternyata orang tersebut adalah Lo Sheng. Pada saat ini tidak hanya wajah Dugu yang penuh dengan keterkejutan, bahkan Cilu Sue yang pernah bertarung sengit dengan Lo Sheng sebelumnya, memiliki cahaya aneh yang berkedip di matanya. Sejak dia memasuki medan perang impian, dia hanya mengalami satu kekalahan, dan itu terjadi di tangan pria di depannya.
Namun dia tidak pernah menyangka kalau pria ini sebenarnya adalah Loseng yang sering bercerita. Bagaimanapun, Cilusue masih menjadi pendengar setia Loseng. Dia awalnya terobsesi dengan novel Siwen, tetapi juga karena kisah nyata Loseng di dunia itulah, dia tertarik selangkah demi selangkah. Itu menjadi hobi utamanya setelah berlatih. Kisah-kisah yang diceritakan Loseng dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali suara Loseng terdengar, dia bahkan akan mengesampingkan latihannya dan mendengarkan dia bercerita selama beberapa jam. Kisah-kisah ini diceritakan kepada gadis misterius tak dikenal yang bertindak sebagai pengamat. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah Loseng, sehingga sangat mengejutkannya. Selain dia, prajurit lain juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan mereka tidak bisa tidak melihat dengan hati-hati. Ingin melihat betapa kuatnya orang yang telah menipu dan membunuh beberapa Tianshun ini dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sebagian besar prajurit ini, mereka semua ingin tahu tentang Loseng, tetapi ada juga beberapa prajurit dengan sedikit niat membunuh di mata mereka. Penganut Tao, Tianjio, yang hadir semuanya adalah tokoh seperti harta karun di antara klan besar. Orang-orang ini bisa jadi adalah keturunan langsung dari Tianshun, atau mereka dibudidayakan oleh klan setelah bakat mereka ditemukan. Dan mereka menganggap Tianshun yang kuat di klan sebagai bapak penemuan kembali. Keempat penguasa surgawi yang dibunuh Loseng, semuanya terlibat dengan mereka. Sekarang mereka melihat Loseng, mereka secara alami akan menganggap mereka sebagai musuh yang tangguh. Loseng sama sekali tidak menyadari pandangan ini. Dia hanya menarik Hua Tianming ke samping dan berbicara dengan suara rendah untuk mengenang masa lalu. Setelah semua orang menunggu di sini sekitar setengah jam, selama periode waktu ini, Loseng mendengarkan Hua Tianming berbicara tentang situasinya dalam 6 tahun terakhir. Pengalaman Sioyokin dalam beberapa tahun terakhir tampaknya bagi Loseng hampir tidak memiliki pengalaman sama sekali. Dia hanya tinggal di alam Yiji dan berlatih dengan konsentrasi. Dari awal hingga akhir dia tidak pernah meninggalkan alam Yiji. Tapi Hua Tianming berbeda. Dari melintasi lautan bintang yang bergejolak hingga menjelajahi 4 kerajaan dewa utama, bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mendebarkan. Yang paling penting adalah kekayaan besar Hua Tianming di benua hutan belantara, ditambah dengan bakat Hua Tianming sendiri, secara langsung menciptakan peluang besar. Namun mengenai kekayaan apa itu, Hua Tianming tidak menjelaskan secara detail kepada Loseng. Jadi Loseng tentu saja tidak akan bertanya. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan Hua Tianming tentu saja memiliki alasannya sendiri untuk tidak ingin menjelaskannya. Faktanya, karena penasaran, Loseng diam-diam bertanya melalui ingatan akan kehendak alam semesta. Memori alam semesta mencatat apa yang terjadi setiap saat, dan dapat diselidiki dengan satu pemikiran. Namun ketika Loseng mencoba bertanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa bagian ingatan ini sangat kabur. Sepertinya seseorang telah melakukan sesuatu untuk menghapus kehendak dunia ditemukan sama sekali, dan merasa sangat aneh di hatinya. Mengapa ada begitu banyak rahasia di dunia tempat dia berada? Naga leluhur juga lahir di benua dewa, dan ada banyak mayat penguasa dunia di bawah benua Poseidon. Namun di benua liar, Loseng belum pernah menjelajahinya. Masih ada rahasia yang tersembunyi menggambarkannya sebagai sebuah kebetulan. Dan keduanya mengobrol dengan gembira. Meskipun Sioyokin terdengar membosankan, dia telah lama berpisah dari Loseng, dan dia puas hanya mendengarkan dia bercerita. Segera setelah itu, suara dingin gadis misterius itu bergema di telinga semua orang lagi. Rekan prajurit, kalian bisa masuki pilar cahaya ungu di depan kalian. Setelah suara wanita itu menghilang, para jenius yang telah menunggu lama melangkah ke pilar cahaya ungu. Saat mereka masuk, ada sebuah suara. Daya apung yang lembut. Mereka mengangkatnya dan perlahan-lahan terbang ke atas. Ayo masuk juga. Loseng mengambil Sioyokin dan melangkah ke dalamnya. Saat Loseng melangkah ke pilar cahaya ungu, dia merasakan aura besar datang darinya. Aura ini sangat kompleks dan sepertinya menggabungkan semua misteri di dalamnya. Ini kehendak surga.
Mata Loseng sedikit memadat. Momentum semacam ini tidak asing lagi bagi Loseng, atau bahkan bagi banyak pejuang yang hadir. Pada saat mengatasi kesengsaraan, ketika kesengsaraan dahsyat turun, kekuatan yang terpancar adalah perwujudan dari kehendak surga. Pada saat ini, ikan perenang itu berenang perlahan dalam cahaya ungu. Saat ikan perenang ini mendekat, mereka dengan mudah masuk ke tubuh Loseng dan kemudian keluar dari ujung yang lain. Saat ikan perenang ini masuk ke dalam tubuh, mereka meninggalkan jejak wawasan di tubuh Loseng. Ini adalah hukum surga. Setiap ikan yang berenang mengandung hukum surga. Tanda yang mereka tinggalkan sangat bermanfaat bagi Anda. Pada awalnya, dunia di dalam tubuh pejuang sangat bodoh, tanpa aturan apapun yang ditetapkan, dan yang dimilikinya hanyalah lautan energi sejati yang tak bernyawa. Ketika ikan perenang ini lolos ke dalam tubuh, mereka meninggalkan dasar-dasar aturan untuk menetapkan aturan dunia batin. Jadi dia memiliki manfaat yang besar, dan manfaat semacam ini mungkin tidak dapat Anda temukan bahkan jika Anda bepergian ke seluruh dunia. Di seluruh alam semesta hanya ada 300 prajurit yang bisa menerima baptisan cahaya ungu ini. Jadi tidak mengherankan jika banyak ras di alam semesta sangat menghargai medan perang impian. Bahkan para ras surgawi tidak dapat memberi mereka pengalaman seperti ini. Bagaimanapun para dewa surgawi hanya dapat membiarkan mereka memahami satu jenis aturan takdir, tetapi mereka bisa merasakannya dalam cahaya ungu ini. Terhadap aturan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia. Jadi semua orang memejamkan mata dan perlahan bangkit untuk menghargai jejak yang ditinggalkan oleh ikan berenang di tubuh mereka. Dan Loseng tidak terkecuali. Saat dia perlahan naik, dia bahkan mendapatkan sedikit pencerahan yang hampir menyeluruh. Lautan energi sejati berubah menjadi dunia di dalam tubuh, dan ia menjadi penguasa dunia di dalam tubuh. Tanpa aturan, tidak ada lingkaran. Hanya dengan meningkatkan aturan secara bertahap, seluruh dunia di dalam tubuh dapat beroperasi secara normal. Namun tidak mungkin baginya untuk mengendalikan hukum surga di antara ikan-ikan di depannya. Bagaimanapun, setiap aturan adalah takdir, dan hanya Tianxun yang dapat mendorong salah satu dari aturan tersebut, dan membawanya ke titik ekstrim. Tapi dia bisa belajar darinya dan membangun aturan dunia di dalam tubuhnya sendiri. Faktanya, semua prajurit yang memasuki cahaya ungu ini memiliki pemahaman ini. Tentu saja, hanya ada satu orang yang tidak memahami hal ini, dan itu adalah Shoyokin. Saat ini, dia masih memegang tangan Loseng ketidaktahuan, melihat-lihat ikan yang berenang melayang-layang. Wajahnya penuh kebingungan. Ketika orang lain memasuki berkas cahaya ungu ini, pikiran mereka terintimidasi oleh kehendak surga, dan tidak terkecuali Loseng. Namun perasaan Shoyokin benar-benar berbeda dari yang lain. Dia merasa sangat familiar dengan ini. Aura yang dipancarkan oleh sinar cahaya ungu ini persis sama dengan aura yang dihasilkan selama latihan teknik hati Gyo ungu. Dan satu-satunya perbedaan adalah aura ini jauh lebih sempurna. Sedangkan aura dalam teknik hati Gyo ungu sedikit lebih tipis. Metode hati Gyo ungu diajarkan oleh sang master. Menurut masternya, teknik hati Gyo ungu adalah metode rahasia biasa di alam ekstrim ungu, dan hanya butuh yin ekstrim ungu kelas 1 yang dapat mempraktekannya sepenuhnya. Jadi dia tidak banyak berpikir di kepalanya, dan dia tidak dapat memahami hubungannya, dan dia tidak repot-repot memahaminya. Saat mereka naik ke ketinggian tertentu, suara agung gadis misterius itu terdengar di telinga semua orang. Jumlah Dayan 50, kegunaannya 49, dan jumlah gelar agung 50. Ketika satu bergerak, itu dibagi menjadi dua. Yang satu adalah variabel, dan yang lainnya adalah bilangan tetap. Di saat yang sama, 300 prajurit awalnya naik perlahan dalam rute vertikal. Namun saat ini jalur peningkatan setiap orang perlahan berubah. Banyak prajurit secara bertahap melayang ke sisi kiri pilar cahaya. Kiri adalah angka tetap, tidak ada cara untuk mengubah nasib. Dan beberapa prajurit melayang ke sisi kanan pilar cahaya. Yang kanan adalah variabel, tidak terbatas.
Setiap hampir 200 prajurit berada di sisi kiri pilar cahaya. Di bawah pengumuman gadis misterius itu, mereka mengambil posisi untuk menentukan nasib mereka. Sekarang, ada 99 orang lagi di sisi kanan, dan mereka ditakdirkan untuk berubah. Hah? Apa yang terjadi? Satu orang hilang. Gadis misterius itu tiba-tiba berkata dengan bingung. Sejak gadis misterius itu memimpin medan perang mimpi, suaranya sangat dingin dan tanpa emosi apapun. Bagaimanapun dia adalah hakim di medan perang mimpi ini. Selain tertawa dan bercanda ketika dia berkomunikasi dengan Loseng, orang lain merasa tidak nyaman mendengar suaranya. Melihat pemandangan aneh ini, suara serius dan khusyuk gadis misterius itu tiba-tiba berubah nadanya. Para jenius ini tidak dapat bereaksi untuk sesaat. Mereka membuka mata mereka satu persatu dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Saat mereka membuka mata, warna aneh di wajah mereka menjadi lebih pekat. Gadis misterius tadi membagi nasib Ding dan perubahan, yaitu memisahkan para pejuang dari kiri ke kanan. Di dunia besar, dua jenis nasib adalah hitam atau putih, baik tetap atau berubah. Namun ada seorang pria yang tidak berada di kiri atau kanan, dan orang kesepian yang mengambang di tengah pilar cahaya adalah Loseng. Tatapan gadis misterius itu melintasi awan dan menatap Loseng dengan tatapan kosong melalui cahaya ungu. Bahkan alisnya juga sedikit mengernyit. Loseng, apakah dia orang tanpa takdir? Bagaimanapun, orang yang tidak memiliki takdir di dunia ini sangat jarang, dan pengalaman mereka seringkali sangat bergelombang. Tapi dia sangat jelas tentang hal itu. Ketika suatu makhluk lahir, takdirnya ditentukan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat lolos dari lubang ini. Jika Anda ingin menjadi manusia tanpa takdir, Anda tidak boleh datang dari jalan surga, atau Anda harus menanggung untuk menghapuskan takdirnya dalam siklus hidup dan mati. Tapi apa tujuannya? Memikirkan Loyang, dan diminta Loseng untuk ditemukan. Dia juga berpikir keras. Ketika Loseng mendengar kata-kata gadis misterius itu, dia juga memiliki keraguan di hatinya. Angka 50 daya, sepertinya bertepatan dengan angka 50 di medan perang impian. Menganggapnya sebagai dua angka variabel yang tetap. Mengapa takdir berbagi seperti ini dan apa saja perubahannya? Saat ini ada 200 orang dengan takdir yang tetap dan ada 99 orang dengan takdir yang variasi. Orang-orang seperti Shoyogin, Hua Tianming, dan lainnya semuanya memiliki takdir yang variasi. Sedangkan Sun Yuan Chen Feng memiliki takdir yang tetap. Jelas sekali ini bukan pembagian berdasarkan kekuatan. Kalau begitu, karena saya adalah orang yang tidak memiliki takdir, dan saya bahkan bukan seorang variabel. Dengan cara ini, mungkin memang ada tangan tak kasat mata di dunia ini yang sedang mengatur sesuatu untuknya. Atau mungkin ada seseorang tak kasat mata di belakangnya sedang mengatur sesuatu untuknya. Tapi Loseng hanya akan bertindak sesuai dengan hatinya sendiri. Jika takdir ini sesuai dengan takdirnya, dia akan mematuhinya. Dan jika takdir ini bertentangan dengan takdirnya sendiri, maka takdir itu akan hancur. Pada saat ini, di puncak ruang mimpi di antara semua klan besar di seluruh dunia, piramida yang dibentuk berdasarkan nama mulai menghilang. Dan cahaya bintang di langit juga menghilang dari puncak alam besar. Kecuali 300 orang itu, semua prajurit alam laut dewa lainnya kembali dari medan perang mimpi. Neng Yudi menatap piramida yang runtuh dengan kilauan di matanya yang indah. Apakah medan perang impian ini sudah berakhir? Neng Yudi bertanya, namun penguasa istana ke-9 di samping tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Hal terpenting dalam kompetisi medan perang impian ini adalah pertarungan untuk posisi teratas, dan ini baru saja dimulai. Tapi, apa yang akan Anda lihat segera bukanlah hanya namanya. Bolehkah saya melihat Loseng? Mata Neng Yudi berkilat. Penguasa istana ke-9 mengangguk sedikit. Menurut praktek yang biasa, ini seharusnya terjadi, tapi saya tidak tahu apakah Loseng telah tersingkir. Bagaimanapun, eliminasi pada tahap kedua dari medan perang impian ini sangat keras. Itu adalah kompetisi dengan banyak orang jenius.
Loseng bisa masuk 2.500 teratas sudah sangat bagus, tapi masih belum jelas apakah dia bisa bertahan. Lagi pula, di babak kedua, 2.500 prajurit harus melalui putaran eliminasi. Tapi setelah mereka memasuki Kastil Darah, nama 2.500 prajurit pertama ditetapkan di garis depan. Jadi tidak ada yang tahu apakah mereka telah tersingkir. Dan sekarang saatnya untuk mengungkapkannya. Saat dia mengatakan ini, ruang indah di aula mulai bersinar dengan warna-warna indah. Warna-warna itu seperti energi paling ilusi, mulai mengalir dan tercoreng terus-menerus. Memperlihatkan gambar negeri dongeng yang megah di bagian atas aula. Seperti gunung peri di atas awan dan kabut dihiasi dengan pavilion. Dan ada sosok bayangan berdiri di atas awan dan kabut. Evolusi semacam ini perlahan-lahan terjadi di semua ruang mimpi di seluruh alam semesta. Ruang mimpi sebenarnya dihasilkan mirip dengan token mengaum yang menggunakan hukum sebab dan akibat untuk mendorong suara ke seluruh dunia. Sementara ruang mimpi dihasilkan menggunakan hukum sebab dan akibat ini bukanlah produk alam semesta, melainkan sebuah metode yang digunakan oleh gadis misterius tersebut kepada seluruh makhluk hidup di alam semesta. Itulah sebabnya banyak tempat suci dapat dengan mudah membangun ruang impian tersebut. Namun saat ini, seluruh dunia dapat melihat pandangan tersebut melalui proyeksi terbalik dari ruang mimpi ini. Angka-angka itu menjadi semakin jelas dan mata Neng Yudi menjadi semakin serius. Namun bukan hanya dia, tetapi semua prajurit di seluruh dunia yang memperhatikan medan perang mimpi. Mata mereka sangat serius saat ini. Saya melihatnya. Mata Neng Yudi tiba-tiba berkilat dan matanya tertuju dengan tegas pada tentang Loseng. Saat ini Neng Yudi juga sangat bersemangat. Sejak kenaikannya dia tetap membuat kagum para pendaki di seluruh dunia atas. Di dunia luas tempat dia tinggal, prajurit alam laut dewa sangat jarang. Tetapi ada begitu banyak orang jenius di mana-mana di sini. Bahkan tanah suci kelas 10 tidak dapat mengendalikan dunia sebesar itu. Tetapi dunia sebesar itu tidak bisa ada sebanyak 100.000. Jadi ada peluang lebih besar dan tantangan lebih kuat di sini. Dia telah melebih-lebihkan suaminya. Akan sangat sulit baginya untuk memasuki tanah suci tingkat 10 ini. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dalam beberapa tahun dia sudah berada di puncak. Lagi pula, orang yang dia hormati adalah harga dirinya. Matanya berangsur-angsur menjadi kabur, tetapi tiba-tiba alisnya tiba-tiba terangkat. Dan matanya menunjukkan ekspresi depresi yang kuat. Karena ada seorang wanita yang menempel di sisi Loseng dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Loseng, apakah Anda termasuk di antara mereka? Master Istana ke-9 di samping tidak mengenal Loseng, dan sekarang dia hanya bisa bertanya padanya. Neng Yudi menunduk dan berkata dengan tampilan yang sangat tidak wajar. Ya, itu benar-benar memenuhi harapan. Selamat. Penguasa Istana ke-9 tersenyum, tetapi melihat wajah Neng Yudi, dia bergumam melihat Loseng. Wanita ini seharusnya senang. Kenapa wajahnya jelek sekali? Jadi penguasa Istana ke-9 bertanya lagi. Tapi saya tidak tahu di antara mereka, Loseng yang mana? Neng Yudi berkata dengan ringan. Di antara ke-13 orang di sebelah kanan. Penguasa Istana ke-9 melihat ke atas dan setelah memusatkan pandangannya, ekspresinya aneh muncul di wajahnya. 13 orang yang masuk dari kanan adalah seorang pemuda tampan dan di samping pemuda ini adalah seorang wanita cantik. Pantas saja wajah Neng Yudi begitu jelek. Namun setiap orang memiliki hati yang suka bergosip. Penguasa Istana ke-9 juga penasaran. Loseng ini adalah ahli bunga. Dan wanita yang menempel padanya juga pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena bisa sedekat ini, wanita ini juga sangat menakjubkan. Faktanya, bukan hanya penguasa Istana ke-9. Sekarang seluruh dunia bisa melihat adegan Shoryuken memamerkan kasih sayangnya. Sehingga setiap orang yang mengenal Loseng sangat kagum. Tidak peduli siapa wanita itu, dia setidaknya jenius di antara beberapa kekuatan besar. Mereka yang tidak mengenal satu sama lain secara alami sangat mengaguminya dan diam-diam menebak identitas Loseng dan Shoryuken.
Mungkinkah kedua orang ini adalah sepasang pasangan Tao yang belum pernah dilahirkan di dunia? Dan mereka telah menembus 300 teratas pada saat yang sama. Saudari, lihat. Itu pasti Lo Sheng. Yokin masih memiliki penglihatan. Orang itu cukup tampan. Tentu saja, meskipun tidak ada yang jenius di alam jijik kita, Yokin sekarang layak untuk itu menjadi satu. Kejeniusan kita di alam jijik, bagaimana mungkin orang yang dia sukai bisa lebih rendah darinya dalam hal kekuatan? Karena antar muka khusus dari alam jijik, mustahil untuk membangun ruang impian. Banyak prajurit di Menara Wuding ingin melihat pemandangan ini hanya dapat dilihat dengan melintasi alam jijik, melintasi alam besar lainnya, dan menggunakan wilayah orang lain. Master Istana ke-9 penasaran dan tidak bisa tidak bertanya. Apakah Anda kenal wanita di sebelah Lo Sheng? Iya, namanya Xiao Yokin. Jawab Neng Yudi dengan dingin. Meskipun Neng Yudi sudah tahu bahwa Xiao Yokin berada di peringkat teratas, bagaimana dia bisa bahagia setelah melihat pandangan ini dengan matanya sendiri? Oh, tahukah Anda gadis ini? Dari mana asalnya? Penguasa Istana ke-9 bertanya lagi. Dunia yang sama dengan saya. Jawab Neng Yudi lagi. Apa? Pada saat ini, kepala Istana ke-9 terkejut. Di antara 300 orang terakhir yang dipilih untuk medan perang impian ini, 2 di antaranya sebenarnya berasal dari dunia yang sama, sehingga kebetulan ini membuat kepalanya sedikit bingung. Anda harus tahu bahwa di antara 3.000 alam dari seluruh aliansi kemanusiaan, hanya 4 orang yang telah masukinya, dan di antara 4 orang ini termasuk Lo Sheng. Jadi bagaimana seseorang bisa mendapatkan 2 tempat di alam yang bawah? Maksud Anda, Lo Sheng dan Xiao Yokin sama-sama berasal dari dunia tempat Anda naik? Penguasa Istana ke-9 membenarkan lagi. Neng Yudi dengan dalam suasana hati yang buruk dan sikapnya sedikit asal-asalan saat ini. Dia hanya menunjuk ke salah satu dari mereka dan berkata, luar biasa kan? Lihatlah prajurit yang membawa pedang di kamar ke-16 di sebelah kanan. Namanya Hua Tianming, dan dia berasal dari tempat yang sama dengan saya. Di dunia saya, dia harus dianggap sebagai murid Yundian saya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.